Nah, cantik sekali, mulus kayak pipinya bayi. Ini waktunya dibalik. Nah, ini tadi yang lubangnya kurang besar. Donatnya montok sekali, gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mama Nafi Channel. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga selalu diberkahi kesehatan, umur panjang, dan rezeki halal yang melimpah. Amin. Pagi ini aku rencana mau bikin camilan. Bahan dasarnya dari ini, aku punya labu kuning. Ini nanti aku cuman pakai sedikit aja karena aku mau bikin cemilannya sedikit saja. Mau bikin apa ya kira-kira ya dengan si labu kuning ini? Oke, ikuti kegiatanku hari ini. Bikin camilan dari labu kuning. Nggak usah banyak-banyak ya, aku pakai hanya sepertiga. Ini disimpan dulu, nanti tidak tahu buat apa. Ini kita buat donat. Pertama-tama ini kita kupas, kita cuci, dan kita kukus. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat donat labu kuning, yaitu bahannya labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan, kemudian 2 butir kuning telur, mentega sekitar 30 gram, gula pasir, susu bubuk, ini vermipan yang sudah saya larutkan dengan air, kemudian ini ada vanili dan sejumput garam, juga ada terigu sekitar 250 gram dan air sekitar 50 mili. Nah, ini bahannya, mari kita eksekusi. Kita masukkan kuning telur. Oke. Kemudian gula. Kemudian vermipan yang sudah dilarutkan dengan air dan sedikit gula. Ini untuk ngetes supaya apakah vermipannya masih bagus atau sudah tidak bagus. Kalau masih bagus berarti dia masih berbunyi dan bisa mengembang untuk donatnya. Nah, ini kita aduk supaya tercampur rata. Ini tadi aku sudah cuci tangan ya. Dalam setiap kegiatan apalagi membuat makanan itu harus cuci tangan dulu. Dan ini labu kuning yang sudah aku kukus dan aku haluskan. Sekitar 150 gram. Oke. Kita aduk. Nah, ini setelah tercampur rata, susu bubuk kita masukkan. Susu bubuk kita masukkan. Oke. Vanili dan garam kita masukkan semua.
kemudian tepung terigu. Nggak bikin banyak ya, hanya bikin 250 gram. Kita aduk. Kita campur rata. Nah, kalau dirasa memakai alat ini tidak kurang nyaman ya, bisa pakai tangan. Oke, kita pakai tangan. Biasanya ini pakai mixer yang spiral. Mixer yang mata mixernya spiral. Nah, ini setelah tercampur rata baru mentega dimasukkan. Ini kayaknya sudah lembab, tidak perlu ditambah air. Mentega saja. Nah, ini baru dicampur rata, diuleni. Dalam menguleni donat ini tidak perlu yang terlalu kuat, jadi cukup dicampur-campur gini aja. Nah. Ini tidak saya tambah air karena adonannya sudah lembek. Diadoni sampai kalis. Nah, ini kalau masih lengket gini pakai tepung saja. Dua-duanya boleh. Nah, ini untuk supaya adonannya enggak lengket. Ini nanti kita diamkan kurang lebih setengah jam saja. Nah, gini. Nah. Kita bulatkan adonannya. Nah, dasarnya dikasih tepung. Nah, ini atasnya juga. Oke, kita tutup dengan kain dan kita biarkan mengembang. Nah, setelah itu adonan diistirahatkan kira-kira 20-30 menit. Kita tutup dengan kain bersih. Nah, kita tunggu sampai 20 menit, 20-30 menit. Oke. Setelah 20-30 menit adonan sudah mengembang. Kita kempiskan adonan. Kita keluarkan angin yang ada di dalamnya. Tangannya kasih tepung supaya tidak lengket. Oke, sekarang kita cetak. Ini loyang kita kasih
tepung. Nah, ini kita cetak ya. Adonannya kita timbang per 40 gram supaya tidak besar-besar. Oke, kita lihat ini nanti jadi berapa donat. Adonan 250 gram, jadi 14. Jadi 14 adonan yang satu kecil, yang lainnya semuanya ukuran 40 gram. Oke, kita bentuk adonan. Ini kita kasih tepung supaya tidak lengket. Nah, ini cara bentuknya. Teksturnya memang lebih lengket, lebih pulen dibanding donat kentang. Kita bulat-bulatkan. Kita kasih lubang sekalian tengahnya. Nah, caranya gini. Bulat, celupkan dalam tepung supaya tidak lengket. Nah, ini sudah saya bentuk semua jadi 14 biji yang satu kecil. Kita tunggu sampai mengembang. Bisa kita tutup dengan kain supaya atasnya tidak kering. Oke, kita tutup dengan kain dulu supaya tidak kering atasnya. Tunggu sekitar 15 menit. Tunggu sekitar 15 menit baru bisa kita goreng. Oke, kita tunggu sampai 15 menit dulu. Setelah 15 menit, coba kita lihat. Nah, ini sudah siap goreng, sudah mengembang. Oke, mari kita goreng. Kita panaskan minyak untuk menggoreng donat. Menggoreng donat itu minyaknya harus panas, tapi api sedang, cenderung kecil. Oke, kita tunggu minyaknya panas. Oke, minyak sudah panas. Kita goreng donat. Kita balik. Oke, lubangnya. Gini supaya diputar-putar gini supaya lubangnya agak besar. Menggoreng donat hanya sekali balik. Oke, kita masukkan
donat kedua. Nah, pas lubangnya, oke, kita putar supaya lubangnya tidak tertutup. Oke, satu lagi kita masukkan, terbalik, jadi yang bagian atas di bawah. Nah, supaya lubangnya tidak tertutup. Ingat ya, menggoreng donat itu posisi minyak panas dan api kecil. Nah, kita putar-putar supaya lubangnya tidak buntu. Kalau tidak ada lubangnya berarti bukan donat. Donat identik dengan lubang di tengahnya. Satu lagi. Oke. Wah, ini sudah agak buntu. Coba cari lubangnya. Nah, kalau ketemu diputar supaya tidak buntu. Nah, kita intip. Jadi tidak usah sering dibalik, tunggu saja sampai bawahnya matang baru dibalik. Nah, ini sudah, yang ini satu ini sudah siap balik. Kita balik. Oke. Kita lihat satunya. Sebentar lagi. Cantik donatnya. Cantik. Warnanya sempurna, tidak gosong juga tidak mentah. Sip. Ini kita balik. Oke. White ringnya sudah kelihatan ya. Muncul white ring. Mulus donatnya kayak pipinya bayi. Nah, cantik sekali, mulus kayak pipinya bayi. Ini waktunya dibalik. Nah, ini tadi yang lubangnya kurang besar. Donatnya montok sekali, gemoy. Baunya sudah seperti di bakery. Oke. Ini white ringnya kelihatan ya. Berarti sudah mengembang sempurna kalau white ringnya sudah nampak. Nah, ini sudah siap diangkat. Cantik. Sudah matang. Sudah matang. Ini juga sudah matang. Ini juga.
Oke. Monggo dicoba resepnya. Karena memang sudah terbukti anti gagal. Sudah tidak sabar. Pingin review, pingin icip. Tapi tak selesaikan dulu menggorengnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai menggoreng donatnya. Ini donatnya. Menul-menul. Oke, coba tak buka. Coba tak reviewkan donatnya. Sangat menul-menul sekali, sangat empuk. Coba kita buka. Secantik ini. Lebih kuning dari donat kentang. Coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ori tanpa topping apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih pulen, lebih pulen dari kentang. Coba kita cocol dengan gula donat. Ini saya ada sedikit gula donat. Coba dirasa dengan gula donat. Dicocol dengan gula donat. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Teksturnya enak. Dimakan polosan gini enak, dikasih topping gula lebih enak lagi. Oke, kita topping dengan gula. Ini anak-anak pasti suka. Orang tua juga suka karena empuk. Bikin donat kalau tanpa ada kentang atau labu atau apa, biasanya kalau saya kurang suka karena apa ya, biasanya kan dimakan itu langsung lengket di mulut gitu loh. Kalau ada campurannya kentang atau labu kuning, kayaknya digigit itu enak. Satu lagi. Ini cocok untuk teman minum kopi, teman nyantai bersama Besti, juga untuk snack box juga enak. Alhamdulillah hari ini bikin donatnya sukses. Karena itu memang biasa resep yang aku pakai, tapi biasanya aku pakai kentang, dan ini tadi aku pakai labu kuning. Monggo kalau mau
resepnya bisa dicoba. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan videoku hari ini. Terima kasih juga yang sudah support channelku. Saya doakan semua saudara onlineku diberkahi di usahanya, diberkahi di rezekinya, diberkahi di kesehatannya. Oke, saya akhiri dulu video pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.